Ingat, musik Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Pak Presiden harus tahu nih, Pak Ya. Presiden harus tahu. Negeri ini tidak hadir penuh, gedungnya cuma 2. Iya, iya. Kita ngomong terus kita konflik masalah lagu. Ini kita ngomong industri, lagu itu hanya bagian daripada industri. Aturan hukumnya belum banyak yang harus dibenahi. Kementerian terkaitnya aja sekarang buka tadinya 1 sekarang 3. Belum lagi kalau ada masalah jadi lintas kementerian. PR-nya banyak ya. Jadi saya mengundang kepada seluruh stakeholder untuk industri musik di Indonesia ini untuk ayo hadir di sini, kita sama-sama membenahi musik Indonesia. Halo insan musik Indonesia, masyarakat musik Indonesia. Perkenalkan saya Dani Pete. Kali ini saya ingin sedikit membagi informasi bahwa saat ini kami bersama membuat sebuah gerakan yang dibawa bendera Sasana. Sasana itu adalah forum komunikasi insan musik Indonesia, di mana Sasana ini harapan saya sebetulnya adalah tempatnya berkomunikasi para insan musik. Tidak mengenal siapa itu, yang penting mereka berhubungan di dunia musik dari hulu sampai hilir. Kita anggap itu sebagai insan musik Indonesia. Nah, kita ikut juga yang saya undang, Hari Koko, Santoso, ada Denny MR, ada Edo, ada Chandra Darusman, ada Once ya, ada Adi Adrian, ada Dade. Ini saya sebutin satu-satu nih ya. Ada juga Novi Rustam. Yang lain siapa lagi ya? Mudia dan Cek Gaul dan sebagainya. Memang sengaja saya undang dari berbagai macam profesi biar bisa memberikan masukannya juga lengkap gitu. Jadi berangkatnya sebetulnya itu adalah kasus di mana bulan-bulan ini kalau teman-teman semuanya tahu kita itu dihebohkan dengan urusan yang menurut saya bisa diselesaikan nggak seheboh itu gitu ya, adalah tentang hak cipta gitu. Tapi biarin, ada untungnya juga dihebohkan sehingga menurut pendapat gue itu malah akhirnya membuka bahwa Indonesia ini banyak sekali kelemahannya dalam industri musik. Jadi di situ kita akan membahas segala macam permasalahan di industri musik Indonesia gitu. Karena memang tujuannya kita adalah untuk mulai menata ulang nih kesemrawutan, kekurangan ya sistem prosedur yang ada di Indonesia ini tentang musik Indonesia, di industri musik Indonesia. Insan musik Indonesia kali ini saya tidak sendiri ya. Saya ditemani oleh sahabat lama saya. Saya perkenalkan sahabat saya Hari Koko Santoso, yang saya manggilnya Koko. Nggak, Kok, jadi gini, gue pengen dengar dari lo bahwa apa sih ketertarikan ketika gua telepon, Kok, ini nih kita lagi ini ribut-ribut nih, males banget. Mau nggak sih kita sedikit kita kembali lagi ikut mengurus lah apa dan sebagainya ya. Untuk biar industri musik tuh ya lebih lebih baik lah. Ya, tentunya kan yang dari dulu kita inginkan adalah lebih baik. Gimana kok? Pendapat Koko pada waktu saya ajak di Sasana, terus yuk kita buat kegiatan yang namanya AYMAS gitu. Iya, pasti pertama terima kasih ya Dan ya. Kebetulan juga orang-orang yang ada di Sasana, saya tahu persis. Kalau Dani ya saya tahu lah. Kita pernah setahun itu khusus gigi aja pernah hampir 70-80 kota ya. Ya banyak lah begitu juga teman-teman yang lain, saya tahu persis mereka orang-orang yang selama ini bukan hanya hidup di musik, tapi juga tahu berterima kasih bahwa mereka dihidupkan oleh musik. Saya juga begitu. Jadi waktu Dani telepon gabung nih Sasana, bukan hanya ngeliat orangnya, saya juga secara pribadi karena saya hidup dan dihidupkan oleh musik, saya juga harus berterima kasih kepada musik. Apalagi sekarang bukan hanya jalan di tempat ya, industrinya yang jalan di tempat. Jadi seperti kita tahu negeri dengan begini banyak populasinya, kita nomor 4 sekarang di dunia.
Jadi dari Sabang Maksudnya, sampai Merauke, maksudnya nomor bahkan 4 itu? sampai Pulau Rote ini kita populasinya terbanyak nomor 4 di dunia. Pertama sekarang India, kedua China, ketiga Oh, penduduk. Amerika, Oke, oke. keempat Indonesia. Tapi hebatnya Indonesia itu musik itu kalau buat gua ya Hmm. potensinya sangat luar biasa. Hmm. Hari ini negeri dengan 38 provinsi di lebih 500 kabupaten kota bisa sama dengan lebih dari 80.000 desa ini bisa dipastikan setiap desanya lo tahu kan pasti ada juga musisinya. Itu ngomong-ngomong datanya diambil dari mana kok ya? Seperti itu, Koko. Kalau datanya nggak usah jauh-jauh. Kalau di Jakarta ini nggak usah setiap kelurahan, setiap RW aja pasti punya musisi, setiap Hmm. RT pasti punya penyanyi. Hmm. Jadi inilah negeri dengan berjuta seniman musiknya. Hmm. Dia tidak kalau kita ambil perumpamaan begini, kalau militer itu ada di darat, laut, dan udara misalnya. Kita bukan hanya di darat, laut, dan udara lagi kalau musik ini. Di sebuah lini ada kita. Di Hmm. warung juga ada, di restoran juga ada, di hotel bintang juga ada, di semua tempat kita ada. Jadi potensi yang begini besar, apakah eh, kita mendiamkan kalau industrinya jalan di tempat? Saya setuju tadi industrinya jalan di tempat. Kenapa? Karena sejak presiden pertama kita sampai presiden terakhir sekarang bisa dipastikan pemimpinnya sangat menyukai musik. Hmm. Bung Karno itu sangat suka musik. Kalau dibilang musiknya kikuk dulu dilarang, enggak. Seorang Yok Kuswoyo kan sudah menyelesaikan. Pak Yok kan bilang kan di Hmm. acaranya Kick Andy bahwa musik pada zaman Soekarno juga sudah menjadi ujung tombak bagian dari bagaimana negeri ini baik ke depan. Dipakai sebagai intelijen. Jadi cerita tentang lagu-lagu waktuku di dalam buis sampai lagu-lagu khusus yang lain nggak ada yang dilarang sama pemerintah. Pemerintah mendukung. Dan kalau hari ini presiden kita itu joget-jogetnya luar biasa bisa viral karena memang mencintai musik gitu. Hmm. Jadi semua presiden kita mencintai musik. Kemudian industrinya jalan dari era Kus Bersaudara sampai hari ini ke eranya katakanlah 420 atau mungkin Bernardia yang lebih muda lagi itu jalan terus, gitu. Tapi kenapa sampai hari ini potensi yang begitu besar, eh, kepedulian yang begitu tinggi, industri kita bisa dipastikan tidak berdaya. Contoh, kalau hari ini K-pop merajalela bukan hanya K-pop itu. Kalau di Jakarta hampir setiap 100 meter ada restoran Korea sekarang. Hmm. Jadi terus satu hari saya pernah ditanya gini juga. Kalau itu kan di Jakarta di daerah enggak juga. Daerah itu kan Jakarta itu kan tolak ukur. Kalau Jakartanya kalah nanti daerah lain juga kalah. Artinya kedaulatan musik ini mengganggu juga kedaulatan ekonomi kita gitu enggak? Tadi Setuju gue yang lebih apa namanya yang tanda kutip bahwa budaya Korea itu menjajah kita kalau gitu ya. bukan hanya budaya Korea. Dulu kan ada budaya mulai dari cerita tentang bagaimana Rolling Stone, bagaimana Chicago menginspirasi musisi kita sampai hari ini K-pop menginspirasi. Itu ternyata bukan inspirasi itu tidak hanya terjadi pada seni dan budaya. Masuk kan? Ada kulineri, ada otomotif. Sekarang Bank Korea ada di sini, Bank Jepang ada di sini. Bukan kita anti, bukan. Tapi mari kita sama-sama berjuang. Jadi Sasana ini gue setuju banget. Sasana akan menjadi bagian dari semangat musik Indonesia karena musik ini sekarang sudah mengganggu kedaulatan ekonomi kita juga. Kalau menurut saya gitu ya, karena saya merasa juga secara moral punya tanggung jawab di sini. Saya hidup di musik dan musik menghidupkan saya. Artinya saya mendapat nilai ekonomi di situ sehingga ya saya merasa menjadi bagian dari semangat itu dan menjadi bagian dari semangat Sasana. Ini lagi Gus, ada yang mengatakan ya. Tadi kalau Koko bilang bahwa 500 berapa? 500 lebih kabupaten kota kita. 500 Iya, lebih 40 kabupaten. 516 Iya. kabupaten. Saya ngebayangin dari satu kabupaten itu berapa yang berkegiatan tentang musik ya. Iya. Nah, tapi anehnya setelah diusik-usik pernah mendapat gosip bahwa pendapatan negara dari musik itu tidak seberapa. Itu menurut Koko gimana sih itu? Iya, jadi gini, kita nggak bicara lebih dan kurang sih sebenarnya. Kalau bicara kurang pasti ada kurang. Ya. Nah, hanya hari ini kita dipertontonkan betapa musik itu sebuah industri yang sangat besar di negeri ini. Kalau kita bilang musik itu pendapatannya sangat kecil itu harus diperbaiki. Itu menjadi PR besar kita. Nggak usah jauh-jauh deh. Di tempat Dani di sekitar sini, katakanlah di daerah Tebet ini, kalau 100 saja kegiatan musik Tebet ini ya kecamatan ya, 100 saja kegiatan ada. Jadi bisa dibayangkan itu di Indonesia musik segitu luar biasanya gitu. Jadi kalau setiap kabupaten kota
kegiatan satu malam 50 atau 30 atau 40, nggak usah banyak-banyak. 30 aja, 30 kali 500 ada 15.000. 15.000 kali 365 hari ada 4,5 juta lebih kegiatan musik yang hari ini itu terjadi. Itu paling sedikit kan. Jadi sangat hebat. Saya yakin Sasana dengan orang-orang yang ada, mudah-mudahan Sasana bisa jadi bagian dari the spirit of Indonesian music itu tadi. Jadi ini luar biasa langkah ini ya. Saya terima kasih dari PT saya bisa ada di sini. Bukan hanya bisa reuni, bukan hanya bisa bercerita, tapi bisa jadi bagian dari industri musik ke depan. Kalau gue sih gitu mikirnya. Eh, apakah akhirnya ikut di sini gitu mempunyai harapan ya? Harapan kalau gue di ini Sasana ini ada yang gue pingin sampai, ada nggak kira-kira ya? Ada lah Mas. Coba apa coba sih? Yang Di antaranya gitu. ya, tadi Jani udah singgung tuh ada masalah gonjang-ganjing, masalah karya cipta. Ya. Itu kan hanya bagian kecil kan. Kalau Ya. bicara industri kan kita bicara dari hulu ke hilir kan. Iya. Ini nih, dari potensi jutaan yang itu ada tadi itu, dari sejarah yang begitu Nggak usah bisik-bisik ya, kenceng aja nggak apa-apa. dari sejarah yang begitu panjang itu, hari ini yang namanya gedung pertunjukan aja nggak ada. Oke. Iya, nggak ada. Coba tanya aja sama gue. Hari ini hampir semua idola di negerinya yang masa tuanya sudah dipastikan, bisa dipastikan, tidak 100%, tapi lebih dari 90% dibuat malam dana, sudah pasti. Oh, iya. Tanya aja sama saya, siapapun, sekelas Chrisye dibikin mana, orang dengan penghargaan terbanyak. Yes. Band sehebat apa itu? Grup musik yang paling banyak albumnya di Indonesia, plus seorang yang Kuswoyo dibikin mana. Ini ada yang harus diperbaiki, Sasana ini harus diperbaiki. Jadi infrastrukturnya tidak ada, secara ekonomi tidak ada kepedulian, butuh kehadiran. Jadi 80 tahun mau merdeka ini bisa, kalau hari ini infrastruktur masih belum ada, gedung kan cuma ada 2, gedung pertunjukan musik yang betul-betul musik ada di Taman Ismail Marzuki dan Pasar Baru. Bayangin itu, orang jutaan orang itu hanya punya gedung segitu aja, dan juga puluhan bintangnya yang namanya nasional bisa dipastikan dibikin malam dan masa tua. Kemudian bagaimana mungkin kita bisa punya sistem perizinan yang baik? Karena itu tidak ada. Bisa dipastikan tidak ada. Saya kebetulan juga hadir. Tapi ngomong-ngomong ada perizinan satu pintu itu gimana sih kabarnya? Saya kebetulan hadir, ada sekitar 25 orang itu waktu Bapak Presiden undang itu. Itu koordinatornya Dino Hamid ya? Ya. Itu gimana sih? Kok kelihatannya masih sunyi senyap ya malam Kudus ya? Karena memang waktu itu saya lihat untuk percontohan. Jadi Mas Dino bukan langsung untuk dari Sabang sampai mereka masih percontohan. Hanya untuk di 7 titik. Mulai dari ASPSD sampai dengan di Jakarta ada beberapa, ada Istora Senayan, ada JCC, ada Velodrome, ada DBK, ya ada 7 lah. Itu apa kok? Kok hanya 7 dan kendala apa kok tidak diwujudkan ke Indonesia yang luas? Kalau dibandingkan dengan luasnya kan sayang banget gitu ya. Iya, itu tadi percontohan. Tapi ini sekali ini PR juga. Kebetulan juga saya hadir nih ya. Saya hadir pada saat Bapak Komjen Pak Suntana waktu itu, Kabak Interkamnya Pak Suntana, saya hadir. Dan kebetulan waktu itu Pak Suntana minta saya jadi penasehat teman-teman. Saya sampaikan begini, Pak Suntana juga waktu itu bertanya ya, kekurangannya apa nih Mas? Yang saya catat dari apa yang ada di situ dari teman-teman itu, yang pertama adalah gedung pertunjukan tadi tidak ada. Kita gedung pertunjukan gedung pertunjukan biasanya gedung olahraga. Tapi apapun namanya, seharusnya gedung pertunjukan itu punya data yang tepat, punya data yang akurat, berapa kapasitasnya, agar supaya apabila nanti ada nilai-nilai ekonomi yang akan dilakukan, misalkan dari penjualan tiket, katakanlah konser, misalkan konser Lesti Kejora dijual tiket sekian, itu seharusnya gedung punya data yang tepat dan tidak boleh melanggar karena berkaitan dengan pajak tontonan orang. Saya sampaikan waktu itu begitu. Dan setelah dari pajak tontonan orang, diharapkan pajak tontonan orang ini bisa membayar pajak dengan baik, PTU-nya kepada Dinas Pendapatan Daerah masing-masing kota. Kemudian kita berharap waktu itu agar supaya setelah pajak tontonannya orang terdaftarkan, pihak Pemda berkoordinasi dengan pihak Polda agar supaya pihak Polda bisa memberikan izin
keramaian. Hmm. Izin keramaian itu kan berkaitan dengan berapa banyak, seperti apa rencananya, acaranya berapa lama, hal-hal yang berkaitan dengan pertunjukan. Agar semua datanya akurat. Apabila ada yang nakal, apabila ada katakanlah ada oknum itu terdeteksi di situ. Kemudian apabila berkaitan dengan performing right bisa dimasukkan di situ. Apabila berkaitan dengan artist right bisa dimasukkan di situ. Apabila berkaitan dengan orang asing yang menggunakan impersonate juga bisa dimasukkan di situ. Bahkan ketika Mabes Polri memberikan izin kepada orang asing melakukan kegiatan hiburan atau seni dan budaya di sini, pihak polisi kepolisian daerah hal ini Polda-Polda setempat, kemudian turun ke Poltabes, turun ke Polres itu bisa mengetahui dengan pasti. Nah, itulah sebetulnya yang diharapkan di izin satu pintu itu. Nah, kalau hari ini itu belum terwujud, biar ini menjadi PR Sasana. Kita berharap juga Mas Dino nanti juga bisa hadir, memberikan pencerahan juga, agar supaya izin menjadi kunci ke depan bagaimana industri ini berjalan. Nah, tapi saya yakin Sasana, ya dan IPT lah, saya pikir sangat banyak juga kan kita pengalaman. Mudah-mudahan ini 80 tahun ini hadiah lah buat Indonesia. Sasana ini sebuah hadiah yang baik lah mudah-mudahan. Tuh tadi gue setuju ya, Dino Hamid ya, kita hadirkan, kita suruh bicara. Apapun yang terjadi walaupun 7 dia sudah memulaikan ya. Kita harus menyambut baik dan kita harus sama-sama menyempurnakan gitu ya. Memang ya kita juga harus nyadari bahwa ada lah ya kelebihan dan kekurangan untuk kita semua seperti itu. Selain tadi venue, perizinan, kira-kira apa lagi kok yang menjadi semrawut di industri musik? Infrastruktur itu seperti katakanlah gedung pertunjukan. Hari ini kalau cuma ada 2 kan ironis ya. Tetapi kita kan tidak melihat yang kurang. Bagaimana Sasana ini saya bisa menjadi bagian dari Sasana dan memberikan masukan agar supaya ke depan ini gedung pertunjukan bisa diselesaikan dengan cepat. Karena tidak bisa kita mendiamkan potensi yang jutaan itu hanya bermain di kafe, hanya bermain di tempat-tempat yang tidak diperuntukannya. Katakanlah kalau bermain di lapangan terbuka ataupun di lapangan olahraga itu tentu bukan pada tempatnya. Apakah bisa mereka bermain di sana? Bisa. Akan tetapi tetap ada kendala karena peruntukan itu menentukan apabila penyelenggara IO atau siapapun atau promotor ingin menyelenggarakan. Karena ketika peruntukannya itu olahraga, ini akan menjadi kendala yang diprioritaskan oleh olahraga. Sementara tadi kita sudah bahas kan bahwa musik itu luar biasa potensinya. Ada jutaan itu yang mengantri untuk melakukan bukan hanya melakukan, untuk mendapatkan tempat bagaimana mereka tampil dengan lancar, baik dan pada tempatnya. Kalau lo prediksi pada satu saat kalau kita bisa seperti itu ya, bisa minta ke pemerintah dan pemerintah bisa memfasilitasi tentang ya kita dikasih prioritas juga di gedung pertunjukan gitu ya. Apakah bisa dijamin ya bahwa kegiatan seni itu akan bersaing dengan kegiatan olahraga? Semua tempat olahraga dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa itu punya. Di provinsi dia punya lapangan bola yang khusus divisinya. Di kabupaten mereka ya punya untuk pekan olahraga provinsinya. Di kecamatan mereka punya untuk warganya. Bahkan bukan hanya punya satu, bahkan mereka juga punya gelanggang olahraga. Kalau di Jakarta namanya youth center, kalau di daerah namanya GOR, gelanggang olahraga. Itu setiap kecamatan punya. Artinya kita juga punya lebih dari ribuan venue sebetulnya, tidak hanya 2. Nah, apabila tadi potensinya bagaimana? Apabila pemerintah mengambil sikap, tentu lewat Sasana, nanti Sasana merumuskan bagaimana agar supaya pemerintah hadir menjadi bagian dari perizinan itu. Saya yakin pemerintah juga memberikan kesempatan itu. Kenapa? Karena bisa dipastikan tidak 30 hari itu penuh dengan kegiatan olahraga. Satu itu. Kemudian memang harus diakui kegiatan bermusik itu, kegiatan event itu hari ini bukan hanya luar biasa, tapi juga punya nilai ekonomi yang bagus gitu ya. Karena memang olahraga itu kan bagian dari kesehatan, musik itu bagian dari hiburan. Secara naluri, secara psikologis memang hiburan lebih di depan daripada kesehatan itu tadi ya, pasti daripada kurang lebihnya. Sehingga bisa dipastikan apabila pemerintah lewat Sasana mengambil sikap agar pemerintah hadir di sana, itu akan menghidupkan juga setiap venue-venue, setiap gor-gor, setiap stadion-stadion. Itu akan menghidupkan. Karena akan punya nilai jual yang disewa oleh seniman-seniman musik, seniman budaya-budaya lain. Musik itu genrenya juga banyak. Mulai dari dangdut sampai musik rock sampai blues itu ada semua di situ.
Dan ketika musiknya jalan, ya maaf, musik itu kan payungnya, umbrellanya. Merchandise-nya jalan, UMKM-nya jalan, warga setempat jalan. Bahkan maaf nih, studio-studio itu jalan. Jadi industrinya jalan semuanya. Dan ketika industri itu jalan, kita siap berkompetisi dengan musik dunia. Nah itu sasana lah ya. Ya. Kurang lebih. Kalau gue itu kok sebetulnya kalau gue tuh ada 3 ya. Gue mau gue masukin juga sebetulnya. Pertama, yang tadi itu bagus banget masalah yang tadi venue, perizinan Iya. atau itu. Tapi jangan lupa bahwa kita juga harus memberi motivasi kan kepada Iya. orang-orang daerah. Ada tempatnya kalau nggak diisi juga kan susah. Nah, yang gue harapkan bahwa akan juga ada promotor-promotor daerah, ya kan, Oke, ya. yang bisa menjalankan event daerah atau menangkap event yang nasional gitu. Ya karena gini, gue juga sangat sedih ya ketika ada event misalkan dari Jakarta gitu. Event daerah itu hanya disebut event lokalnya siapa ya? Hanya untuk jadi pecahan beling gitu. Dalam tanda kutip hanya suruh ngurus yang cemen-cemen. Tapi kenapa tidak dia juga kita ajari sehingga dia juga bisa jadi leader di situ. Iya. Jadi nggak usah yang Jakarta ya Jakarta. Dan ini juga berlaku kepada menurut gue standarisasi seperti equipment gitu. Iya. Bayangin main di Bali aja kadang-kadang datang alat dari Jakarta. Iya. Main di Surabaya gitu. Kenapa harus seperti itu? Kan perputaran ekonomi kalau bisa kita adakan khusus di daerah tertentu kan enak. Itu menurut pendapat lu gimana tuh? Ya, yang pertama pendapat gue pasti sasana harus hadir di sana. Apalagi orang-orangnya kita tahu kan memang orang-orang lapangan yang selama ini berkecimpung di sana. Sebetulnya ada hal juga yang blessing sebetulnya. Sejak COVID kemarin kan lahir komunitas-komunitas. Lahir yang namanya Backstagers, ada API, ada Vendo, ada Organisasi lu apa? Indo, ada IPC, oke. aktif di IPC, sangat banyak. Di daerah juga sangat banyak. Dan bahkan teman-teman yang komunitas-komunitas itu mereka juga punya yang kategori provinsi, kota, bahkan kecamatan. Nah itu apabila di mobilisasi secara baik, terutama oleh orang-orang yang teman-teman senior ini, pasti akan membuahkan hasil yang luar biasa buat musik. Pasti akan hasil luar biasa. Tapi saya tertarik tadi itu bagaimana kita memberikan semangat ya, gitu ya. Saya beberapa kali juga ikut hadir ya, karena saya juga salah satu penandatangan untuk sertifikasi gitu ya. Tapi itu juga memang sekali lagi jangan tempat. Itu juga PR tuh. Iya, betul. Nah itu juga PR. Oh iya, tadi yang nomor 3 tuh gue mau bicara masalah sertifikasi ya. Karena gue ada pengalaman nih kok ketika ngerjain event paling eventnya presiden pada waktu itu. Gue ngerjain di Danau Toba. Yang lucu yang dibayar itu artisnya aja yang diakui. Paling kita udah deal. Nah untuk manajer, road manager, kru dan sebagainya, karena dia tidak ada sertifikasi, tidak diakui. Lah padahal band itu nggak bisa akan jalan ketika tidak ada manajer, road manager, sound engineer, kru dan sebagainya. Lah ini, nah kemarin ribut-ribut sertifikasi, gue nggak ikut perkembangan ya, karena ya jujur aja pada waktu gue sempat vakum, udah nggak digigit lagi, gue konsentrasinya gue ke sekolah gitu ya, ke sekolah jadi gue jarang mengikuti lagi. Tapi ternyata pas gue, loh kok seperti ini, pendapat lo gimana? Sertifikat yang harus bagaimana sih? Karena gue juga kadang-kadang bingung, khawatirnya gitu. Ya sebetulnya menurut pendapat gue yang memberikan sertifikat itu harus didampingi oleh orang yang ekspertis di bidang itu kan gitu ya. Menurut kalau lo gimana sih masalah sertifikatnya? Iya memang sekali lagi ini kan PR ya. Kita bicara PR ya, bukan bicara yang kurang ya. Katakan ini PR kita semua ya. 80 tahun kita merdeka, ini presiden ke-8 memang juga harus diakui ada kekurangan. Ya mudah-mudahan dengan Pak Prabowo ini kita bisa lebih baik lah ya. Kita pengen setiap ganti presiden makin lama makin baik. Kekurangannya adalah ketika pergantian kepemimpinan, kementeriannya ganti. Saya tahun lalu membahas masalah 2 tahun lalu bahas masalah impresariat. Itu berubah lagi juga karena kementeriannya ganti. Nah ini juga perlu disikapi. Nah begitu juga sertifikasi. Tolak ukurnya bisa dipastikan kan belum jelas gitu. Apalagi ketika ganti kepemimpinan diulang lagi. Nah ini PR lah ya. Ini PR lah ya. Saya sih nggak bilang itu kesalahan. Nggak. Ini PR. Ini PR.
harus diakui kalau dari atasnya juga ganti-ganti, yang di bawah juga bingung kan. Mhm. Apalagi yang di bawahnya sendiri kadang-kadang juga masih belum tepat Mhm. orang-orangnya, ya makin rumit lagi. Tapi ya kita harus percaya yang ke depan memang harus lebih baik. Ya mudah-mudahan Sasana juga bisa menjawab PR Mhm. ini. Jadi ini pekerjaan rumah juga sebetulnya. Mhm. Tapi kok informasi aja nih, tapi kalau di industri musik ya, pelakunya gitu, stakeholder, gue tuh sekarang seneng ya, karena gini, kalau gue bayangin ketika tahun 80-an ya, 89 itu ada namanya asosiasi promotor ya. Ada. Ada asosiasi promotor kebetulan, ketuanya Maksi Gunawan. Nah dulu yang ngadain tuh Iya, bangsanya Dol Giovanni iya. ya, Saya ikut juga. ikut ya, Ada Pak Sofia. yang sama Yuda. Nah kebetulan pada waktu itu saya ditunjuk sebagai ketua asosiasi promotor di Jawa Timur. Iya. Aneh saya pada waktu itu, udah mulai aneh, yang aktif log yang ditunjuk saya gitu. Jadi yang dipilih berdasarkan keahlian, administrasi atau keahlian dalam teknis saya juga nggak ngerti. Nah tapi setelah itu berlanjut, Iya. ada, pada waktu itu mulai tuh ada ASCI, ya Asosiasi State Crew, ada AMARI gitu. Lah sekarang ini yang gua seneng, profesi itu semakin terpecah-pecah tapi selalu fokus. Hmm. Kayak lo ikutin Mas ya? Ikut. Yang backstager, Saya ikutin. API, Ikutin. Saya ada di Aksara API, 10 kebetulan. Saya ada di sana. bisa lo ini nggak, fungsi dan itunya, menurut lo ikut membantu atau ikut menjadi ngerusui gitu? Gini, seperti yang dibilang Dani tadi. Jadi Dani Pete ini luar biasa sih menurut saya bisa menjabarkan. Itu sebenarnya ada yang menarik, ada yang berbanding lurus. Heeh. Tadi kan lo bilang kan bahwa jalan di tepat tapi mata rantainya tidak pernah putus. Mhm. Artinya antara setiap tahun melahirkan musisi baru, melahirkan komunitas baru, melahirkan promotor baru, melahirkan IOU baru, dan itu sangat banyak hari ini. Mhm. Jadi kalau menurut saya mereka efektif semua, sangat efektif. Tapi kan kembali, kalau gedungnya hanya dua, kemudian disebutkan tadi kan masalah karya ciptanya aja tarik ulur sana sini, Mhm. gedungnya hanya dua, tarik ulur sana sini, kemudian ya maaf lintas kementeriannya juga masih Nggak jelas lah. membingungkan lah, Mhm. membingungkan. Hari ini musik itu ada di kebudayaan, ada di pariwisata, ada di ekonomi kreatif. Mhm. Kebetulan saya juga selalu hadir, itu juga pasti membingungkan lah. Walaupun negeri ini sudah mengatur, tapi tetap membingungkan. Namanya banyak kan pusing kan orang kan. Belum lagi kalau ada masalah tadi akan lintas kementerian, ada Kemenkumham segala macam. Jadi bukan carut marut ya. Ya memang ini PR. Saya nggak bilang Bukan carut marut tapi marut carut ya? Nah, saya bilang ini PR. Ini PR. Sekali lagi ini PR. Tadi kalau disebutin akan ada IMAS tadi ya. Heeh. Setiap tahun selalu ada hal seperti ini juga. Iya, iya, iya. Tapi Itu satu lagi harapan ya? IMAS mudah-mudahan ya. Dan kita harapkan juga dari ke tahun ke tahun makin ke sini harusnya makin hebat ya. Mudah-mudahan seorang Dani Pete juga bisa menghadirkan Pak Presiden karena ini potensi yang luar biasa. Kok sebentar, sebentar. Bukan seorang Dani Pete. Sasana lah termasuk ada saya di sana. Iya, Semua ini bisa adalah menghadirkan. ini Iya, Sasana, ada Koko ya, iya, ya siapa yang nggak ngerti dia di bidang kepromotoran dan musik iya, Indonesia. Ada juga seperti misalkan Denny MR. iya. Dia merupakan, menurut gua wartawan yang mengikuti dari Oke, oke. zamannya dulu kan, Denny Setuju. MR, Setuju. Edo ya, Iya, sebut tadi kan ada Mudia, ada Mulia, seperti ada itu. Encek, ya ada si Dade tadi dari Dade itu BMP kan. dari pemusiknya ada dia, Iya, ya, Wada setuju, Once, setuju. ya Chandra Darusman. Jadi lengkap. Chandra Ya. Darusman. Oke, oke. Ya jadinya ya semoga kok usaha Iya, kita ini karena gini ya, yang tadi kadang-kadang ya sedihnya kalau ganti pemerintahan, ganti ini kan, iya, ganti ganti kebijakan. kebijakan. Nah makanya kita coba berjuang sih untuk yang bisa, ini sustain lah ya, apa Iya, namanya, terus seperti ini. Karena nanti ujung-ujungnya ya gini nggak ketidakjelasan ini. iya, Karena gue juga kan kadang-kadang ya sering gue bicara, kok kenapa ya yang namanya ya salah satu contoh, gue tuh kalau nonton seperti katakan Rolling Stone, U2 misalkan band-band gede itu, Paul McCartney, di luar nggak ada spanduk, nah, nggak ada yang namanya, eee, apa namanya, polisi itu nggak ada kan. Yang unik artinya kenapa kita ya khusus yang itu kita belajar dari luar, artinya sistemnya kan oke gitu ya. Nah terus juga dengan yang kalau kita kita perhatikan gitu, Singapura aja loh, bisa-bisa pemerintahannya itu peduli dengan si promotor gitu. iya, iya. Bahwa promotor itu nantinya akan mendatangkan devisa tertentu, itu kan juga harus dipelajari seperti itu. Kemarin sebetulnya sudah ya Pak Sandi, Pak Luhut Panjaitan, nah berpikir masalah itu, tapi kembali lagi,
hanya untuk menurut pendapat gue baru baru untuk disiarkan, belum dilaksanakan. Oke. Menurut lo gimana tuh? Ini lebih jauh lagi nih ya. Tapi enggak, ini masalah itu Tapi bukan. enggak, menurut pendapat gue itu adalah satu ini ya, satu permasalahan ya. Iya, Ya seperti itu. masalah. Ini ada hal yang kebetulan ya. Jadi kebetulan 3 bulan ini saya membantu sebuah perusahaan membuat konser. Orang Indonesia buat konser di luar. Kita buat konser. Oh, yang lo ke Malaysia, Iya, Filipina, Malaysia. Vietnam dan Nah, sebagainya ya. Saya membantu ya. Ya. Nah, ini menarik ya. Kebetulan saya juga aktif di impresariat. Mulai dari impresariatnya dulu ya. Ini masukan nih, ini masukan. Nih kalau ini PR lagi nih PR. Tahun 2023 sebelum setelah 2024 kali setelah Covid 2024 ya berarti datanya. Ini ajaib nih. Ini kita nih Pak Presiden harus tahu nih. Ya. Pak Presiden harus tahu. Ini menarik. Data impresariat kita 2024 lebih dari 2.300 hampir 2.500 orang asing seni dan budaya yang berkaitan dengan seni dan budaya lewat impresariat. Yes. Karena impresariat itu mengatur bagaimana orang bisa tampil di sini. Yes. Agar supaya dia melewati imigrasinya bagaimana, pajaknya bagaimana, norma-normanya bagaimana, apakah melanggar aturan atau enggak, orang ini siapa, hubungan diplomatiknya bagaimana, itu impresariat. Itu nilai rupiahnya besar. K-pop memang mendominasi, termasuk ada Blackpink segala macam itu, termasuk juga BTS ya kemarin datang itu hampir 2.500. Artinya orang asing yang diurus oleh impresariat kita hampir 2.500 orang. Nilainya sangat besar. Artinya 2.500 itu dia datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia. Dan di Jakarta terutama paling banyak. Wow, berapa itu? Tapi yang menariknya apa? Orang Indonesia yang didaftarkan resmi oleh impresariat cuma 3. Ini presiden harus 3. Artinya apa? Kita ini konsumtif. Jadi bukan hanya otomotifnya konsumtif, makanannya konsumtif, barang-barang branded itu di mall-mall itu. Ternyata musik kita juga kita tidak menghasilkan devisa. Jadi kita juga bikin rugi devisa kita ini orang-orang musik. Jadi orang Indonesia itu dengan potensi begini besar, uangnya habis nonton mereka. Bahkan katanya kalau di Singapura segala macam itu mereka sampai ke sana. Nah kebetulan kemarin ada ini kayak tadi kan buat Pak Presiden, kali ini buat kita nih. Saya ada catatan. Tadi gue bawa buku sebetulnya ada catatan. Contoh yang paling gampang Manila. Manila awal 2000 termasuk dari Pete dan teman-teman ini kan berjuang bagaimana musik-musik Manila tidak terlalu mendominasi di Jakarta waktu itu, ingat ya? Band Manila. Bukan kita anti, enggak, kita senang. Kita senang. Ada Mary Beth segala macam, kita senang lah ya. Tapi musik kita juga berjaya saat itu. Kita bisa percaya. Tapi hari ini di Manila itu luar biasa. Di Manila punya venue sangat banyak. Dan kapasitasnya melebihi Indonesia Arena yang kita bangga-banggakan sekarang 16.000. Dia punya Mall of Arena itu 22.000, lebih besar dari kita. Manila loh, yang populasinya itu jauh di bawah kita. Hebatnya lagi, di Manila, kalau kita bayar gedung di sana, ada official tiket. Jadi tiketnya harus lewat dia. Artinya pajaknya terukur tuh dari gedungnya. Harus lewat izin keramaiannya harus dari dia. Mereka juga ada impresariat seperti kita. Ada di venue semuanya. Terdata di venue. Vendor-vendor mereka punya tuh tenan-tenan, mau lighting, mau sound system, mau panggung, barikade, bahkan LED yang kayak apa yang paling baru ada. Mereka juga membuka apabila ada perusahaan-perusahaan yang afiliasi dengan luar. Bisa lewat di venue itu. Jadi kalau kita baru ngomong perizinan 1 pintu, di sana di venue 1 pintu. Tadi ada pertanyaan izin keramaian ini menarik. Izin keramaian memang masih menjadi hantu, menjadi PR kita semua nih. Izin keramaian ini kelasnya presiden lah ya. Izin keramaian di sana tidak bayar. Oh ya? Tidak bayar. Tapi ada security-nya ada? Ada. Kan kita lewat venue kita kan. Oke. Terus saya tanya kan, saya harus kasih apa? Enggak. Oh, saya boleh nggak kasih makanan? Boleh. Kasih, atau di sini nasi kotak itu boleh. Menariknya lagi, semua yang bekerja di situ harus lewat vendor-vendornya gedung supaya terdata dengan baik.
Supaya Oke. kalau ada orang asing masuk, orang asing memperkerjakan orang-orang di negara setempat, dia terdata, bisa bayar pajak, Yes, segala macam, oke. jelas. Nah, Kita bayar di situ. Dan harganya lebih murah daripada Indonesia. oke. Kita dengan, maaf tadi idolanya aja dibikin malam dana, venue-nya aja masih kurang, perizinannya masih belajar banyak, kemudian Manila tidak bayar, ada kemudahan. Kemudahan itu bukan hanya orang saja, semua makanan juga ada kemudahan di sana. Semua dalam satu gedung, venue. Dan gedung ada beberapa. Saya kan habis main di Amal Arena, kita ada main di tempat lain lagi. Kalau nggak salah namanya Coliseum. Apa Coliseum? Coliseum. Kapasitasnya besar juga, ada 12 ribuan. Saya pikir berbeda, sama. Nah, teman itu mau coba lihat ada stadionnya bagaimana. Memang stadionnya tidak semegah kita. Stadion mereka kapasitasnya cuma 50 ribu lah paling besar. Filipina Stadium itu. Sama juga. Dan hebatnya tiket platformnya beda-beda. Semuanya juga beda-beda. Artinya setiap tempat, setiap venue di sana punya data orang-orang yang akan terlibat, perusahaan-perusahaan yang akan terlibat pada gedung pertunjukan tersebut, terdata dengan baik, bisa dikontrol dengan baik, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kita belum sampai ke sana, Indonesia. Padahal musisi kita jauh lebih banyak, potensi kita jauh lebih besar. Dan kita nggak kalah. Kalau kita bicara musik kan dari zaman semua festival Indonesia nggak pernah tuh nggak menang. Sebut aja. Gue paling marah tuh kalau dibilang Indonesia nggak pernah menang. Kita menang. Mau dari tahun 70 sampai hari ini kita selalu menang. Tapi sebentar kok, gini, gue itu mungkin salah satu orang, tapi gue paling keras ya bicara gitu. Ketika orang membanding-bandingkan antara konser di luar dengan, selalu gue bilang jangan bisa dibandingkan. Karena gini, kita mulai dari pelakunya sampai dengan masyarakatnya, itu kita mempunyai budaya sendiri. Jadi yang membedakan itu adalah budaya kita gitu. Jadi kita belum bisa ini karena budaya. Lo yakin pada suatu saat budaya ini bisa mengakomodasi semua yang dapat dikatakan akhirnya nanti industri musik ini baik gitu. Lo masih punya keyakinan? Dan jangan bicara masyarakatnya, tapi pelakunya sendiri. Oh ya, jadi begini. Amerika itu 200 tahun lebih merdeka. Filipina mirip-mirip dengan kita. Malaysia mirip-mirip dengan kita. Singapura juga memang mirip-mirip dengan kita. Tetapi kita populasinya sangat banyak. Kalau kita ketinggalan hari ini, nanti kita akan ada percepatan. Jadi memang di ASEAN aja kita ini, se-ASEAN dikumpulin, jadi ada 11 negara ASEAN sekarang. Indonesia 10 negara itu hampir sama banyaknya sama kita. Jadi kita juga jangan bersedih hati, tapi kita juga tidak boleh berdiam diri. Jadi sasana ini memang harusnya waktu yang tepat gitu. Jadi itu sebabnya gue yakin gitu. Lepas daripada kekurangan, lepas daripada pemerintah belum hadir, kita juga harus tahu bahwa negeri ini tahun ini baru 80 tahun merdeka. Jadi kalau kita mau disamain dengan Amerika, di sana bintang dunianya kita satu pun juga lagi merangkak jadi bintang dunia. Mereka punya ratusan karena 200 tahun lebih merdeka. Begitu juga Inggris, begitu yang lain. Kayak kan seorang Ozzy Osbourne itu mungkin hari ini jutaan orang Indonesia posting tuh di media sosial gitu. Jadi ke depan kita juga bisa seperti itu sih. Bisa sih. Bukan hanya Ozzy, mungkin juga nanti Plus Mercedes dulu itu segala macam juga bisa. Enggak, Gue yakin tadi kalau tanya gue yakin bisa. Enggak, soalnya gini, apa namanya, podcast ini tuh sebetulnya ya, tujuan gue tuh podcast itu mempersingkat dari FGD. Capek gitu, FGD berapa orang gitu datang, capek. Ini PR ya. Tapi kalau PR terus kita nggak lulus kan malu juga ya. Apalagi kita sekat dengan nantinya usia gitu. Nah, yang gue tanya tadi ke podcast ini sambil kita katakan FGD kecil-kecilan lah ya. Nah, yang gue mau nanya tuh sebetulnya gini. Pingin tahu juga ketika lo megang artis asing, ya sangat sering banget. Dan artis asing itu tidak saja musik lo, sulap itu kayak David Copperfield juga kan gitu. Penanganannya ketika lo nanganin artis asing dengan artis Indonesia gimana sih? Secara manajemen tadi ya, kalau kita ketinggalan wajar. Kita baru 80 tahun merdeka, mereka rata-rata di atas 100 tahun. Bedanya asing dengan lokal ya, kebetulan kan saya banyak menangani asing ya. Pada awal-awalnya ya.
Saya ingat kok zamannya ada Mas Adi Subono, ada Pak Sofyan Ali, ada Pak Peter Gonta, ada Pak Peter Basuki, bahkan Love Slebor gitu. Dol Giovanni ya. Ada Dani Peteende geng lah nih, Amari segala macam. Saya nggak mau panjang lebar, saya hanya bisa bilang secara teori mereka bagus, mereka detail, tapi secara daya juang dan fleksibilitas kita lebih fleksibel karena bukan bangga dengan orang Indonesia. Memang harus diakui orang Indonesia ramah senyum. Di hukum kita juga ada musyawarah mufakat. Itu modal besar sebetulnya. Jadi gua nggak mau banding-bandingin, hanya gua menganggap Indonesia jauh lebih baik karena memang masyarakat kita tuh masyarakat seni. Siapapun yang berkesenian gitu. Kayak lu aja sekarang lu kurang seni apa lu begini tampilan lu gitu kan. Jadi nggak berubah ya, murah senyum, baik hati, musyawarah. Dari awal bilang bahwa kita tidak ingin bersinggungan karena yang kita lihat adalah ke depan bagaimana musik di negeri ini menjadi baik untuk sebuah industri. Insan Musik Indonesia nggak salah kan kalau gue nelpon dia untuk gabung di sini untuk peduli terhadap musik Indonesia. Karena lihat sendiri merah putihnya gede banget gitu ya. Membicarakan masalah hak intelektual ya. Ya. Gimana menurut lu tuh yang kemarin teman-teman itu? Kalau gue sih pada intinya sebetulnya gue menyikapinya keributan mereka itu akhirnya kita harus bersyukur bahwa akhirnya kita lah kan kebuka semuanya seperti itu ya. Jadi jangan diambil negatifnya aja lah ya seperti. Gimana kalau menurut lu? Yang pertama, pasar itu terjadi karena konflik. Nah. Kalau bahasa musiknya kompetisi lah ya. Nah, kompetisi itu menciptakan pasar. Akan tetapi kompetisi juga ada normanya, ada kaidah-kaidahnya. Saya melihat semua teman-teman itu teman semua ya, dari puluhan tahun juga bareng kita ya. Buat saya teman-teman itu tujuannya sama baiknya. Akan tetapi hari ini kita harus sadari bersama bahwa negeri ini punya aturan. Negeri ini punya aturan, bukan berarti teman-teman melanggar aturan, enggak. Karena negeri ini punya aturan, kita butuh kesepakatan. Tapi juga ingat, negeri ini juga punya kekurangan. Bicara LMK-LMKN lah ya, pasti kan juga punya kekurangan kan. Sekali lagi ini PR ya. Tapi semua niatnya baik, Tapi kebaikan karena negeri ini tidak hadir penuh, gedungnya cuma 2. Kita ngomong terus kita konflik masalah lagu. Ini kita ngomong industri, lagu itu hanya bagian daripada industri gitu. Ya maaf, idolanya aja dibikin malam dana, tidak terkecuali yang hebat-hebat. Kemudian aturan hukumnya belum banyak yang harus dibenahi. Kementerian terkaitnya aja sekarang tadinya 1 sekarang 3. Belum lagi kalau ada masalah jadi lintas kementerian. PR-nya banyak ya. Tapi kita berharap kita sama-sama mencintai negeri ini. Biarlah kebaikan menjadi ibu daripada konflik-konflik yang terjadi. Saya nggak bilang konflik, kompetisi yang terjadi. Karena yang hebat itu adalah bukan siapa yang menang. Yang menang adalah industri musik Indonesia seperti harapan yang tadi dari PT sampaikan di awal itu. Sasana diharapkan bisa menjadi bagian dari semangat musik yang ada di negeri ini. Dan ketika negeri ini punya industri, kita nggak akan lagi konsumtif orang asing. Kita tidak anti artis asing. Tetapi kalau yang datang 2.500 yang keluar 3 itu kan bandingannya udah nggak ini ya, nggak seru, nggak masuk akal. Banyak yang keluar banyak, tapi tidak bertransaksi. Tidak kirim, si anu kirim, si itu. Artinya yang 3 itu resmi ya, yang 3 itu resmi. Resmi, jadi kan. Tapi 3 doang ya. 3 doang. Ini 2005. Ini kan lucu-lucuannya kan. Tapi sekali lagi bukan sebuah kekurangan. Ini PR ya. PR agar kita semua. Jadi yang mawas diri itu jangan hanya kita. Jadi Indonesia harus mawas diri, kedaulatan musik ini, kedaulatan budaya ini, Pak Pandi sudah pasti di sini kan. Jadi kedaulatan budaya ini sudah mengganggu kedaulatan ekonomi kita. Saya pernah sampaikan ini juga ke Pak Burhanuddin Abdullah 6-7 bulan lalu mungkin ya, dan beliau setuju. Saya harapkan mungkin kalau beliau juga mendengar ini, turut berjuang bersama teman-teman yang ada, apalagi teman-teman ya sasana orang lapangan semua lah. Saya percaya praktek itu lebih penting dari teori, karena teori itu dapat dari praktek gitu. Jadi
Ya marilah kita sama-sama lah, kita bagaimana ke depan ini bukan hanya menjadi industri, menjadi kemaslahatan buat negeri, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Florote. Jadi insan musik Indonesia, masyarakat musik Indonesia, ya, masyarakat musik Indonesia maksud saya. Jadi betapa beratnya PR yang diberikan kepada ya sebetulnya stakeholder ya, bukan bukan AIMAS tapi AIMAS itu atau Sasana itu nantinya sebagai forum untuk mengumpulkan. Jadi Keren, ya gue keren. berharap kok jadinya Iya, yang tadi gue sebutin hanya sebagai pendiri ya iya, katakan gitu. Itu hanya sebagai formalitas pendiri, tapi yang kita harapkan sebetulnya semua stakeholder ayo kita sama-sama. Jadi jangan ini kok, jadi maksudnya jangan gue sendiri, enggak. Gue pingin semuanya. Nggak ada kepentingan gue. Sama sekali kita juga nggak ada kepentingan. iya, Jadi makanya untuk membenahi ini makanya itulah yang disebutin Koku betapa banyaknya PR yang harus kita kerjakan. Untuk itu makanya nanti ya kita berusaha di AIMAS itu konferensi itu bisa merangkum semuanya. Pembicaranya juga yang betul-betul berpengalaman, hanya tidak pandai bicara tapi prakteknya sudah ada. Kalau penting kita juga akan menghadirkan pembicara-pembicara dari luar, hanya untuk sebagai iya, pembanding aja. Apapun yang terjadi, gua sangat tadi mengapresiasi omongan lo yang masalah kita nih baru 80 tahun, iya, ya merdeka. Amerika udah berapa tahun? Ya kadang-kadang ya salah salah satu contoh perbandingan itu ya, ya mereka sudah jalan sampai di mana kita ya seperti ini. Ya kita nggak boleh itu ya, nggak iya. boleh apa namanya, nggak boleh frustasi. Kita tetap harus semangat untuk musik Indonesia gitu ya. Banyak juga ya PR kita kalau gitu ya. Ah, tapi ngomong-ngomong, apa kok kegiatan lu sekarang? Lebih banyak jadi pembicara sih ya, Hmm. bukan pembicara di Jakarta ya. Maksudnya kan dulu sering di daerah-daerah, jadi ya lebih di daerah-daerah aja, di kafe-kafe kecil ya, reuni sama orang-orang lama. Hmm. Mau di Purwokerto, terakhir kemarin di Purworejo, kemudian di Surabaya, di Banjarmasin, Banjarbaru. Mudah-mudahan bulan depan bisa ke Merauke gitu ya teman-teman. Nggak bosen lah membicarakan musik nggak selesai. Ya tadi kan dari awal kita, tadi lo tanya juga kan, kita ini kan hidup di musik, tapi kita juga menyadari bahwa musik menghidupkan kita gitu. Iya. Jadi ya terima kasih lah ya dengan, bukan terima kasih lah ya, jadi memang kita harus punya semangat untuk musik Indonesia. Yang gue tangkap kan tadi soalnya gini, lu di sini lu ada, di sini lu ada, di sini di pemerintah apa tadi Burhanuddin Abdullah ya? Pak Burhanuddin ya. Iya Pak Burhanuddin, lu di Sandi, Mas Sandi ada misalkan, terus di ya berarti mungkin di seluruh pemerintahan karena umur mungkin ya, hanya Iya. mungkin nggak di Soekarno doang ya. Menurut menurut lu gimana sih sikap pemerintah terhadap musik itu? Nah ini menarik nih, sebetulnya ini, perlu kita syukuri, karena ada berkah besar nih. Hmm. Bicara pemerintah, bicara presiden ya. Hmm. Dari presiden pertama kita nih ya, Bung Karno, Bung Hatta, itu tadi udah gua sampaikan tuh bahwa seorang presiden, founding father kita itu sangat mendukung musik. Bahkan musik dijadikan alat menjadi bagian dari kebaikan negeri ini di bidang intelijen. Sudah disampaikan seolah seorang Yoko Kuswoyo di acaranya Kick Andy ya. Anak-anaknya kita tahu lah, anak Pak Bung Karno ini kan, Bung Hatta juga, ada Gusti Kawan Hatta. Bung Karno itu cucunya ya kalau Gusti Kawan Hatta. Kalau Bung Karno, Mas Guntur itu kan pemain gitar. Mas Guru itu udah nggak usah ditanya lagi, karyanya sangat banyak lah di musik. Beralih ke Sebentar, Guntur tuh bukan pemain drum. nggak main Kemarin kok main drum ya? main drum, gua kemarin dia ngiringin Hendy Purwonegoro ya, masih ada tuh. Oh masih Iya, main drum. iya. Oke, oke. Itu mertuanya Once ya. Nah kesini Pak Harto sama anak-anaknya itu juga sangat cinta musik. Bahkan cucunya tuh kalau nggak salah namanya Mas Seto ya. Mas Seto itu pernah bikin orkestra besar tuh kalau nggak salah Twilight di Bali. Eno ya? Ya Mas Eto. Saya tahu. Jadi semua presiden kita sangat mencintai musik. Ke Pak Habibie sama. Itu kan Adi Subono kan Iya. ponakan ya. Iya. Bahkan cucunya kayak Melanie, Adrian itu adiknya Melanie juga musik kan. Hanya menariknya gini, waktu Pak Karno dia menjadikan musik bagian dari kemerdekaan. Yes. Jadi ya ada konflik dengan Malaysia waktu itu.
ke Pak Harto menjadikan musik kedaulatan. Keroncong itu seolah-olah digadang-gadang agar supaya ini punya kita nih. Sampai hari ini anak cucunya masih keroncongan tuh, suka main keroncong. Beralih ke Pak Habibie karena beliau ini seorang teknokrat. Musik-musik modern itu sebabnya Adi Subono musik indie yang dunia tuh sekelas Foo Fighter aja bisa datang ke Sonic Youth segala macam, datang tuh ke Asik ya Mas Adri itu. begitu juga cucu-cucunya. Dari Pak Habibie beralih ke Gus Dur. Gus Dur itu nggak usah ditanya, orang dia ketua Dewan Kesenian Jakarta. Dan Gus Dur ini menarik nih, menariknya begini, sekat agama dan musik dia yang memperjuangkan. Sampai hari ini kalau ada orang-orang musik berbicara agama, pasti yang membela kelompoknya Abdurrahman Wahid. Luar biasa. Jadi sekat agama dengan musik dia tuh menjaga. Setiap presiden punya sendiri-sendiri. Kemudian Bu Mega. Bu Mega mungkin satu-satunya presiden yang paling banyak dibuat lagu nih. Jadi artinya udah senang lagu pasti. Putranya juga peranannya kalau pemain bass gitu. Dan adik kakaknya dia juga orang musik. Jadi musik Indonesia pemimpinnya, pemimpin tertingginya selalu mengisi sekat-sekat bagian dari sebuah kemaslahatan yang namanya industri musik. Bung Karno mengangkat ini, Habibie ini, Gus Dur ini, Bu Mega ini, ke Pak SBY. Makin keren lagi, main musik. Albumnya mungkin lebih dari 5. Bahkan konvensi pertama Hari Korupsi Sedunia tahun 2011, 2010, atau 2012 gitu. Yang pertama ya. Bikin album itu buat tadi musik korupsi, bayangin. Kesininya Pak Jokowi, ya metal kan. Yes. Jadi yang harus ditanya lagi, orang anak band juga kumpul-kumpul semua, bahkan kampanye sini anak band semua. Jadi kita bicara positifnya, pemimpin kita. Yang belum sebut ya presiden, udah semua nih ya. Pak Prabowo, tinggal Pak Prabowo. Yang terakhir ini Pak Prabowo, ya jelas. Hari ini bagaimana musik dipayungi oleh 3 kementerian, tujuannya pasti luar biasa. Presiden kita ini luar biasa. 3 atau 5 ya sebetulnya? 3. Jadi ada ekonomi kreatif, budaya dan pariwisata. Lintas kementeriannya banyak. Oh, itu yang ke sana disebut lintas kementerian, kayak keuangan ya, tenaga kerja ya. Oke. Dampak daripada musik itu sendiri. Dijagain betul nih. Ini presiden paling hebat nih untuk menjaga musik. Dia mengisi bagaimana dia kan joget-joget tuh, saya kira nih luar biasa sih. Kalau kita sangat mensyukuri ya gayanya Pak Presiden ini ya, karena nggak ada gerak tanpa lagu. Dan dia selalu nyanyi di mana-mana. Dari zaman ini informasinya ya, karena kita bukan tentara di kemana-mana nyanyi-nyanyi gitu. Jadi bisa dipastikan semua pemimpin kita bukan hanya menjaga, bukan hanya membawa kebahagiaan lewat musik, tapi juga sudah berpikir bagaimana ke depan ini menjadi sesuatu. Nah ini harapannya lo ini tugasnya teman-teman nih yang kita di sini agar supaya IMAS ini, summit ini, selain mensyukuri presiden-presiden sudah melakukan, apalagi yang Pak Prabowo yang bahkan ikut joget ya, maaf ya Pak Presiden ya, beliau ini mudah-mudahan bisa hadir. Kalau dari gue itu gitu. Ya tentunya ya kok ya memang dari komando dia ya, apapun yang presiden ya kita nggak usah ngelihat. Gue nggak pernah ngelihat jelek bagusnya presiden. Betul, setuju. Gue lebih kepada apa yang dia lakukan untuk Indonesia. Udah itu ada ya. Setuju. Ya jadi gaduh-gaduh ini juga gue kadang-kadang pusing deh ya. Menurut gue jadi sampah untuk informasi yang lebih baik gitu lah. Ya itu aja sih. Sangat berharap sih kok karena yang namanya ini ya namanya aja Sasana ya, udah forum komunikasi untuk insan musik ya, gerakan. Terus melalui toolsnya, melalui IMAS nih, Indonesia Music Summit gitu ya. Gue sangat berharap banget Bapak yang terhormat ya, Bapak Presiden, Pak Prabowo untuk hadir. Paling tidak Bapak Prabowo bisa memberikan support ya, memberikan juga apa yang nanti dirasa pentingnya, yang kita sudah
apa namanya, kita sudah rumuskan ya, Iya. yang kita sudah bantu rumuskan Iya. untuk, kita ajukan melalui pemerintah gitu ya. Ya semoga kehadiran, beliau nanti yang betul-betul kita harapkan bisa mempercepat, apa yang kita harapkan gitu ya. Setuju banget. Kan, cara kita ini dari Hmm. mulai kita kumpul bicara gitu dan gua rasa itu udah, apa namanya, sudah merupakan ya hampir sama dengan FGD. Kita nggak usah memperkarakan, harus survei, ya kita adalah pelakunya. Dari Papua sampai, dari Sabang sampai Maroke ya kita sudah pelakunya gitu. Nah, gue juga selain presiden kok jujur aja, gue berharap ya, seluruh stakeholder yang ada ya, ya seperti katakan yang tadi Koko sebutin, seperti ada Backstager, Imarindo, Ivendo, APMI, API, terus tadi apa, IPC, IPC ya. Ada lagi yang mungkin yang bersentuhan ya, asosiasi dari radio, Iya. asosiasi dari TV, asosiasi dari, apa namanya, digital ya, Iya. eee, semua kalau hadir kan seru gitu ya, seru apa namanya, bahu-membahu untuk mempercepat nih, kita menyempurnakan atau paling tidak lebih baik lah dari yang sudah ada sih, kalau gua berharap. Jadi, pesan untuk stakeholder, ya insan musik lah Indonesia gitu ya. Stakeholder untuk industri musik ini, ayo kita kumpul jadi satu. Di sini nggak ada jarak, nggak ada orang yang lebih kita semua duduk sama, rendah berdiri sama tinggi ya untuk memikirkan ini. Jadi saya sangat berharap kok, Setuju? mereka datang gitu. Iya, setuju. Itu sih kalau dari harapannya, Sasana dan Aimas. Kalau lu Gini, ya jadi, ini kalau gue boleh sebut ini, Dani Pete tadi semua yang disampaikan itu bisa akan menjadi bagian dari semangat ini. insyaallah amin. Kita berharap Bapak Presiden akan menjadi bagian dari semangat ini karena tadi kita sudah membahas ada potensi yang sangat luar biasa Iya betul tuh. yang harus pemerintah hadir, bukan hanya hadir tapi mendukung penuh. Ada satu bocoran yang menarik begini. Seorang presiden, harapan Sasana di Aimas nanti kan salah satunya infrastruktur kan. Iya, betul. Venue lah katakan. Hari ini kita punya semua stadion di provinsi, stadion menengah di kabupaten, stadion kecil sampai alun-alun di kecamatan. Bahkan di desa, ada beberapa desa juga punya lapangan sepak bola. Yang hari ini peruntukannya bukan untuk olahraga. Dan tidak penuh 100% pasti dilakukan untuk olahraga. Selain butuh perawatan, juga musik itu juga harus menjadi bagian dari semangat olahraga. Ini lewat seorang presiden Bapak Prabowo Subianto ini, kita yakin sih Sasana rumusannya harusnya diterima oleh Bapak Presiden. Karena potensinya yang besar, kemudahannya sudah terlihat apabila Bapak Presiden nanti lewat Sasana merubah peruntukannya, katakanlah 20% untuk musik saja itu sudah sangat luar biasa. Sudah menjawab kekurangan yang terjadi hari ini bahwa kita hanya punya venue 2 di Jakarta lagi. Bulan depan atau 2 hari atau sehari atau pada saat nanti Aimas itu nanti dicanangkan, pemerintah akan memberikan prioritas gedung yang ada, bahkan gedung olahraga dan youth center itu juga diperuntukkan untuk musik. Itu Iya, itu hanya gitu aja sebetulnya iya ya. Itu aja udah luar biasa. Dan kemudian tadi menjawab juga lebih dari 5 juta kegiatan yang ada setiap hari. Mulai dari kafe, hotel, restoran, ada ulang tahun, ada launching, ada gathering, ada apapun yang berkaitan dengan kegiatan acara event musik. Genrenya aja sekarang mungkin udah 20 lebih. Karena koplo itu bisa koplo, bisa ambiar, bisa campur sari. Jadi sangat banyak. Dangdut tuh dangdut Melayu, dangdut versinya Melayu versinya Caring, Melayu versinya Wali, ada ngerok versinya Slang, ada ngerok versinya Gigi, ada versinya God Bless. Ini sangat banyak. Iya gua ngebayangin sih kok memang kalau misalkan itu digarap bener ya. Iya. Ya sekarang itu infrastruktur diurus misalkan gitu. Dan kita bersatu tadi yang lebih Bersatu enggak, gua ngebayangin ya, dari gedung itu
pajak pendapatan daerah, efek ekonomi di situ, motivasi, paling tidak mengurangi pengangguran yang bisa kita salurkan melalui kegiatan itu, ya. Hotel, pedagang lah. Iya. Hari ini kan lagi viral nih, ada sebuah perusahaan makanan diminta masalah royalti ya. Oh iya. Ya sebetulnya kan tadi ya, ada 5 juta yang apabila kita bersatu, kita duduk bersama, kita bijak menyikapinya dengan nilai yang tidak memberatkan. 5 juta kali 1000 aja udah 5 miliar. Ya kalau tinggal dikali aja, itu mereka mau bayar. Kalau cuma 100.000, 200.000, itu kafe-kafe mau bayar pasti. Yes. Hotel-hotel bayar. Dan datanya tidak mudah, belum lagi karaoke. Kementerian aja, semua kementerian itu bikin kegiatan musik. Semua kabupaten bikin kegiatan musik. Kita di RT RW bikin kegiatan musik. Kalau pemerintah sampai 80 tahun merdeka ini mungkin udah terakhir lah, mudah-mudahan lewat Sasana ini. PR-nya terutama yang 3 tadi itu ya. Ya infrastruktur, karya cipta, perizinan itu dibereskan. Ya paling tidak ya. Saya yakin lah, nggak usah nunggu sampai kayak Amerika 200 tahun merdeka lah. Ya. Ada percepatan lah dari negeri ini loh. Oke. Tapi nggak selesai-selesai nih kalau kita, gue terutama ya, mengorek segala pengalaman yang lu pernah ini. Tapi gue ini kok pada kemudian ya, untuk Insan Musik Indonesia, pada kemudian saya akan bicara lagi dengan Koko ini. Masih banyak yang ingin saya korek sebetulnya gitu, tapi paling tidak sebetulnya yang sekarang itu kok gue tuh lebih hanya kepada gini. Nih, lihat. Baru satu pelaku aja seperti ini. Betapa kompleksnya permasalahan yang ada di industri musik. Bukan tidak, tapi mungkin hanya belum diselesaikan. Nah, melalui IMAS kok sekali lagi ya, IMAS yang diprioritaskan dari yang diusulkan dari Sasana. Sekali lagi saya mengundang kepada seluruh stakeholder untuk industri musik di Indonesia ini untuk ayo hadir di sini, kita sama-sama membenahi musik Indonesia untuk lebih baik gitu. Kok gue terima kasih dari tuan rumah. Keren. Yang sebetulnya lu juga tuan rumah. Ya gue sangat berharap pemikirannya, masukannya ya, supportnya semuanya lah ya. Kembali lagi kita hidup dari musik, ya mari kita kembalikan ke musik lagi lah ya. Terutama untuk Indonesia. Itu aja dari saya, Dani Pete, Wijanarko, Mas Koko. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya lagi. Ingat, musik Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Terima kasih. Sampai jumpa. Indonesia Music Summit 2025. Event yang mempertemukan berbagai stakeholders di industri musik. Event activity, music discourse, talk show, workshop and clinic, exhibition and music market, dan music performance yang melibatkan narasumber nasional dan internasional serta musisi ternama Indonesia. Nantikan Indonesian Music Summit 2025 21, 22, 23 Oktober 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.